Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Mawida. Nah, di sini saya akan membahas IPO terbaru ya teman-teman, yang rencananya akan listing di bulan Juli nanti, yaitu PT Dewi Sri Farmindo Tbk, atau nanti kode tikernya yaitu Dewi. Langsung saja masuk ke informasi mengenai perusahaannya. PT ini didirikan pada tanggal 17 September tahun 2019, artinya masih tergolong baru ya teman-teman. Untuk kantor pusatnya ini berada di Kampung Cimenyan, Desa Citaasi, Kecamatan Gekbrong, Cianjur, Jawa Barat. Untuk kegiatan usaha utama sendiri yaitu bergerak di bidang budidaya ayam ras pedaging dan perdagangan eceran hewan ternak. Untuk hewan ternaknya ini ayam ya teman-teman. Lanjut ke informasi mengenai IPO-nya. Jumlah saham yang akan ditawarkan perseroan ini nantinya berjumlah 700 lembar saham, atau setara dengan 35% dari saham dicatatkan perseroan. Untuk rentang harga penawarnya itu berkisar di harga 100 sampai dengan Rp110 per lembarnya, sehingga nantinya dana yang akan dihimpun yaitu senilai 70 miliar sampai dengan 77 miliar. Untuk penawaran awalnya ini sudah dimulai dari tanggal 27 tadi sampai dengan 29 Juni nanti. Lalu untuk penawaran umumnya, ini akan diperkirakan pada tanggal 12 Juli sampai dengan 13 Juli 2022. Sehingga saham perseroan akan tercatat pada tanggal 15 Juli 2022. Lalu yang akan bertindak menjadi underwriter pada IPO kali ini adalah PT KGI Sekuritas Indonesia dan juga PT Bina Arta Sekuritas. Bagi teman-teman yang ingin tahu track record-nya, bisa cek di pojok kanan atas. Nah, selanjutnya ke struktur pemegang saham perseroan. Di sini bisa kalian lihat sendiri mengenai perubahan persentase kepemilikan saham sebelum dan setelah IPO-nya. Dan perlu diketahui juga terdapat hubungan kekeluargaan antara pemegang saham ini, di mana Ibu Greta Dewi Halim ini merupakan ibu kandung dari Bapak Aditya Fajar Yunus. Selain itu, Bapak Ferry Saputra dan Heri Saputra ini juga merupakan satu keluarga, yaitu kakak beradik. Bahkan untuk PT Global Landlord Indonesia ini, jika kita telusuri, pemegang sahamnya itu adalah Ibu Greta Dewi Halim dan Bapak Aditya Fajar Yunus. Nah, di sini ada yang membuat saya agak bingung, yaitu terkait dengan perubahan nilai nominalnya. Pada bulan Juni 2021, perseroan ini telah melakukan perubahan nilai nominal, yang tadinya Rp10.000 menjadi Rp25. Nah, kemudian 3 bulan berselang perseroan melakukan perubahan lagi. Dari yang tadinya Rp25 menjadi Rp50. Padahal kan, kalau nilai nominalnya tidak diubah, maka pemegang saham lama akan lebih diuntungkan, karena selisihnya makin jauh. Tetapi ini yang mungkin strategi dari perseroan, agar valuasi dari sahamnya nanti nggak terlalu mahal. Lalu untuk porsi kepemilikan publiknya, ini juga lumayan besar ya teman-teman, yaitu 35%. Dan juga ini mungkin bagian dari strategi dari perseroan. Tetapi kalau dilihat berdasarkan data dari video saya yang berjudul History Underwriter itu, memang sudah ada beberapa perusahaan yang pada saat IPO itu jumlah saham yang ditawarkan lebih dari 30%. Bahkan ada yang sampai 40%. Di antaranya itu ada Bank, SNLK, FIMP, Lucy, Hope, Oils, Kuas, dan yang paling terbaru itu adalah Baud. Dengan jumlah saham yang dilepas itu sebesar 30,2%. Lalu ke rencana penggunaan dana hasil IPO-nya. Ini simpelnya ya, sebanyak 7,4 miliar itu akan digunakan untuk membeli tanah milik Bapak Aditya Fajar Yunus, yang juga merupakan pemegang saham dari perseroan. Kemudian di atas tanah tersebut, nantinya akan dibangun rumah potong ayam yang estimasi harganya itu sebesar 6,5 miliar. Untuk luas tanahnya sendiri yaitu seluas 30.707 meter persegi. Lalu yang kedua, ini juga akan digunakan untuk membeli tanah pihak non-afiliasi, seharga 3,6 miliar. Yang kemudian nantinya, di atas tanah tersebut akan dibangun peternakan komersial broiler,
yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dari perseroan. Lalu sisanya, lebih dari 50%, ini akan digunakan untuk pembiayaan ayam DOC, atau ayam yang baru lahir, bibitnya. Dan juga untuk pembelian ayam karkas. Untuk rencana penggunaan dana ini sendiri, menurut saya ya wajar aja ya teman-teman, selama itu sudah diaudit mengenai harga tanahnya. Tetapi yang saya pertanyakan di sini, yaitu kenapa perseroan membeli tanah lagi? Padahal kalau dilihat dari prospektus, perseroan ini masih memiliki tanah kosong, yang luasnya itu seluas 21.770 meter persegi, yang dapat digunakan perseroan untuk mendirikan rumah potong ayam atau peternakan tadi. Kalau alasannya hanya sekedar pertimbangan lokasi yang berdekatan dengan peternakan saat ini, maka tanah kosong ini lebih layak digunakan, karena memang posisinya itu berdekatan ketimbang membeli tanah baru. Tetapi apapun alasan perseroan, ya itu terserah perseroan sih, saya hanya bertanya saja. Selanjutnya ke laporan posisi keuangan dari perseroan. Di sini yang akan saya bahas hanya sampai tahun 2021 ya. Pada aset lancarnya ini terlebih dahulu, untuk kas dan banknya ini nggak saya bahas, lalu pada piutang dagang pihak ketiga, ini setelah ditelusuri ternyata yang paling mendominasi itu berasal dari PT Lumbung Arta Indonesia, yang juga merupakan pelanggan utama sejak didirikannya perseroan. Lalu sisanya ini berasal dari pihak perorangan. Sedangkan untuk bagian pos persediaan, ini isinya yaitu berupa ayam karkas atau ayam yang sudah dipotong kemudian dibekukan. Lebih lanjut nanti akan saya bahas di bagian laba ruginya, laba rugi perseroan. Lalu untuk pos aset biologisnya, ini kenapa kosong? Yaitu karena ini isinya berupa ayam peternak atau broiler tadi, yang telah dijual oleh perseroan. Jadi hitungannya ini sudah masuk menjadi laba perseroan, bukan merupakan aset lagi. Ini juga nanti akan saya bahas di bagian laba ruginya bersamaan dengan persediaan tadi, karena sama-sama produk penjualan dari perseroan. Lalu untuk biaya dibayar di muka, ini setelah ditelusuri ternyata berasal dari biaya emisi saham. Dan mungkin bagi kalian yang bingung kenapa harganya bisa semahal ini, ya, itu mungkin dikarenakan biaya jasa profesional terkait pembuatan sertifikat tanah maupun audit tanah yang akan dibeli dan sebagainya. Tetapi ini hanya asumsi pribadi saya saja, karena di prospektusnya itu juga nggak dijelaskan secara rinci, hanya ditulis biaya emisi saham saja. Lalu untuk aset tetap dan properti investasi, ini berupa tanah, bangunan, dan sebagainya. Bisa kalian lihat sendiri di sini. Dan bagi kalian yang penasaran, kok tiba-tiba di tahun 2021, ini perseroan bisa membeli tanah dan bangunan tersebut. Padahal, kas dari perseroan ini nilainya nggak sebanyak itu. Nggak mencukupi lah untuk membeli aset tersebut. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya tambahan modal yang dilakukan pemegang sahamnya. Tetapi tambahannya itu bukan dalam bentuk kas, melainkan dalam bentuk tanah dan bangunan ini. Lebih lanjut nanti akan saya bahas juga di bagian ekuitas dari perseroan. Selanjutnya ke bagian liabilitas. Untuk pos-pos yang ada di tahun 2021, ini nggak banyak ya teman-teman. Hanya ada hutang pajak, hutang bank jangka pendek dan jangka panjang, kemudian deposit sewa dan liabilitas imbalan pasca kerja. Yang pertama ini ada hutang pajak. Ini nggak terlalu saya bahas karena ini berasal dari pajak penghasilan yang belum terbayarkan. Lalu untuk hutang bank, baik yang jangka pendek maupun jangka panjang, ini semua berasal dari PT Bank Oke Indonesia Tbk. Dan ada yang telah melewati masa jatuh temponya. Tetapi hal ini tidak perlu kalian khawatirkan, karena per tanggal 27 Januari 2022, perseroan ini sudah melunasi seluruh hutang ini. Lalu bagaimana caranya? Yaitu dengan cara meminjam lagi ke bank lain, yaitu ke bank PT CMB Niaga Tbk. Untuk rinciannya bisa kalian lihat sendiri di sini. Lalu untuk pos deposit sewa dan liabilitas imbalan pasca kerja, ini nggak saya bahas, kita langsung ke bagian ekuitasnya. Nah, untuk ekuitasnya ini, seperti yang saya katakan sebelumnya, terjadi peningkatan pada modal ditempatkan dan disetor perseroan.
Tetapi yang disetor itu bukan uang cash, melainkan berupa aset lain. Jadi di sini ditulisnya itu in-bank. Lalu sisanya ini berasal dari konversi hutang pemegang sahamnya dan konversi dividen perseroan. Untuk rinciannya bisa kalian lihat sendiri di sini. Yang pertama itu ada PT GLI yang meningkatkan modal melalui konversi dividen. Lalu ada Bapak Ferry Saputra yang menyetor tanah dan bangunan seluas 177 meter persegi. Kemudian ada Bapak Henry Saputra yang juga menyetor tanah dan bangunan seluas 148 meter persegi. Lalu ada Bapak Aditya Fajar, berikut rinciannya. Dan yang terakhir itu ada Ibu Greta Dewi Halim. Berikut rincian penyertaan modalnya. Selanjutnya kita ke bagian laporan keuangan laba rugi perseroan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa sejak didirikannya, perseroan ini selalu berhasil untuk mencatatkan dan meningkatkan laba bersihnya. Hal ini sejalan dengan peningkatan pada penjualan yang dilakukan oleh perseroan. Lalu mari kita bedah mengenai penjualan dari perseroan. Nah, di sini dapat kita lihat, ternyata hanya ada satu pelanggan saja yang berkontribusi lebih dari 10% terhadap penjualan perseroan, yaitu PT Lumbung Arta Indonesia. Lalu, apa saja produk dari perseroan ini? Ternyata, secara garis besar, perseroan ini hanya menjual ayam karkas dan ayam broiler, dengan rincian penjualan sebagai berikut. Pada 4 bulan awal pendiriannya, di tahun 2019, penjualan perseroan ini paling besar itu berasal dari penjualan ayam broiler. Kemudian 2 tahun berselang, itu penjualan paling besar itu beralih ke penjualan ayam karkas. Walaupun jika kita lihat di sini, penjualan ayam broiler itu mengalami peningkatan, tetapi peningkatannya itu nggak sebesar penjualan pada ayam karkas. Kenapa hal ini bisa terjadi? Yaitu dikarenakan ayam karkas perseroan ini hanya membelinya dari pihak ketiga. Jadi logikanya, makin banyak perseroan membeli persediaan ayam karkas, maka makin banyak juga penjualan yang dilakukan oleh perseroan. Hal ini bisa kalian lihat sendiri di sini, mengenai pembelian persediaan perseroan yang selalu meningkat signifikan tiap tahunnya. Lalu untuk pemasok yang lebih dari 10% terhadap total penjualan perseroan pada tahun 2021, ini nggak ada ya teman-teman. Yang artinya perseroan nggak terfokus ke satu pemasok saja. Dan juga perlu diketahui bahwa perseroan ini melakukan kerjasama dengan beberapa peternak, yang mana nantinya hasilnya itu akan dicatat sebagai persediaan dari perseroan. Lalu untuk penjualan ayam broiler, ini yang saya maksud dengan aset biologis yang saya bahas di bagian aset sebelumnya. Ini yang dikelola oleh perseroan sendiri. Dan untuk umur asetnya ini, sejak pembibitan dan siap panen itu hanya berkisar 21 sampai dengan 40 hari, sesuai dengan permintaan pelanggan. Dan kalau kita lihat di sini, selain perputaran asetnya yang cepat, ini ternyata margin kotor yang dihasilkan juga lumayan ya teman-teman. Ya, jadi wajar sih kalau perseroan pengen gunakan dana IPO-nya itu untuk bangun kandang lagi. Selanjutnya kita ke analisis arus kas. Nah, untuk arus kas dari aktivitas operasi tahun 2021, ini jika kita lihat pada bagian pembayaran ke pemasok, ini jumlahnya nggak lebih besar dari penerimaan dari pelanggan, yang artinya masih terdapat keuntungan dari selisih tersebut. Hanya saja di sini yang fantastis itu, terjadi peningkatan yang lumayan pada bagian pembayaran kepada karyawan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Padahal kalau kita lihat, jumlah karyawan dari perseroan ini hanya 23 orang saja per tahun 2021. Lalu kalau kita lihat kas perseroan, secara keseluruhan sebenarnya ini udah nggak ada, bahkan negatif jumlahnya. Tetapi karena ada pinjaman dari bank, maka hasilnya tetap positif. Selanjutnya, kita ke valuasi dari perseroan. Nah, di sini kalau kita hitung, ternyata pernya malah makin mahal dari sebelumnya. Dan hal ini terjadi karena laba perseroan pada tahun 2022, jika di 1 tahun kan, itu mengalami penurunan. Berbeda dengan PBV-nya yang malah makin murah dari sebelumnya.
Hal ini bisa terjadi karena dana yang dihimpun dari IPO itu lebih besar dari ekuitas perseroan sebelumnya. Lalu ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Kalau dilihat secara fundamental, berdasarkan prospektus yang dilampirkan perseroan, sepertinya perseroan ini kelihatannya memang layak untuk diinvestasikan. Alasannya mulai dari penggunaan dana hasil IPO-nya yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas produksi, kemudian perputaran aset biologisnya juga cepat, dan margin kotornya juga lumayan. Lalu juga dari segi kemampuan perseroan dalam mencatatkan dan meningkatkan penjualan serta labanya yang juga patut diapresiasi. Dan juga yang terakhir karena kondisi keuangan perseroan yang cukup sehat, membuatnya seakan-akan layak untuk dijadikan tempat investasi. Akan tetapi kalau saya pribadi melihatnya ini suatu hal yang wajar, karena perseroan ini masih tergolong perusahaan baru. Bahkan belum sampai 3 tahun sejak didirikannya pada September 2019. Jadi ya wajar kalau perseroan masih dalam kondisi prima, karena belum banyak masalah yang dihadapinya. Tetapi kalau kalian tetap mau invest di sini, ya nggak apa-apa juga, karena yang diinvestasikan itu ya uang kalian sendiri. Jadi nggak masalah. Lalu bagi kalian yang hanya berfokus pada momentum IPO-nya saja, menurut saya saham ini masih layak untuk dipertimbangkan. Alasannya mulai dari harga penawaran yang di bawah Rp200 per lembarnya, lalu dari dana yang dihimpun nggak terlalu besar juga, terus underwater-nya yang nggak terlalu buruk juga, kemudian kinerja keuangan yang cukup sehat, serta kemampuan perseroan dalam mencatatkan laba membuatnya menjadi menarik. Tetapi ada juga nih yang membuat beberapa investor atau trader itu menjadi kurang berminat ke saham ini. Yaitu diantaranya dikarenakan porsi sahamnya yang akan diberikan ke publik itu terlalu besar, 35%. Sehingga ada beberapa yang beranggapan kalau perseroan itu ingin exit strategi, atau sebagainya lah. Lalu juga dari sisi penggunaan dana hasil IPO-nya, yang digunakan untuk pembelian tanah milik afiliasi, yang juga membuat investor ataupun trader itu menjadi kurang tertarik. Tetapi kalau untuk saya pribadi, hal tersebut nggak jadi masalah ya. Saya tetap akan ikut IPO-nya di antara sekian banyak saham IPO di bulan Juli nanti. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya bahas. Tetap ingat bahwa kesimpulan ini cuma pendapat pribadi saya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di pembahasan saya selanjutnya.